Namaku Nisa. Sejak kecil aku hidup hanya dengan ibuku. Ayah meninggal saat aku masih SD. Karena itu aku selalu menuruti semua keinginan ibu. Sampai suatu hari, ibu memanggilku ke ruang tamu. Nisa, bulan depan kamu menikah. Aku tertawa. Aku pikir ibu sedang bercanda, namun ekspresi wajahnya tidak berubah. Aku sudah menerima lamaran keluarga mereka. Jantungku langsung berdegup kencang. Apa? Tapi aku bahkan belum pernah bertemu pria itu. Ibu menatapku tajam. Dia pria baik, itu sudah cukup. Aku mencoba menolak, aku menangis, aku memohon. Namun ibu tetap pada keputusannya. Malam itu aku mengurung diri di kamar. Aku merasa hidupku hancur. Bagaimana mungkin aku menikahi pria yang bahkan belum pernah kulihat wajahnya, yang membuatku semakin kesal. Pria itu tidak pernah datang menemuiku. Semua urusan dilakukan melalui keluarganya. Aku mulai membencinya. Dalam pikiranku, dia pasti pria sombong yang merasa bisa membeli segalanya dengan uang. Hari demi hari berlalu. Aku akhirnya melihat foto calon suamiku. Namanya Arga. Penampilannya biasa saja, tidak tampak seperti orang kaya. Aku semakin yakin bahwa pernikahan ini adalah kesalahan besar. Seminggu sebelum pernikahan, aku nekat menemui ibuku. Bu, tolong batalkan. Ibu hanya diam. Bu, aku mohon. Tiba-tiba, aku melihat mata ibuku berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai. Nisa, maafkan ibu, aku terdiam. Namun sebelum sempat bertanya lebih jauh, ibu pergi meninggalkanku. Hari pernikahan tiba. Aku duduk di ruang rias dengan hati yang kosong. Aku bahkan sudah berencana kabur setelah akad selesai. Ya, aku akan kabur. Aku tidak peduli. Aku tidak mau hidup bersama pria yang tidak aku cintai. Namun semuanya berubah ketika aku mendengar percakapan dua wanita di luar ruangan. Kasihan sekali Arga. Iya, setelah semua yang dia lakukan untuk keluarga itu. Aku langsung terkejut. Apa maksud mereka? Namun sebelum sempat bertanya lebih jauh, ibu pergi meninggalkanku. Saat akad berlangsung, aku memperhatikan Arga untuk pertama kalinya. Dia tampak tenang, tidak ada kesombongan sedikit pun. Tatapannya juga aneh, seolah menyimpan kesedihan yang sangat dalam. Setelah akad selesai, aku akhirnya bertanya, "Kita bisa bicara?" Arga tersenyum kecil. Tentu. Di sebuah ruangan kosong, aku langsung menatapnya. "Kenapa kamu mau menikah denganku?" Arga terdiam beberapa detik, lalu mengeluarkan sebuah amplop tua. "Aku pikir kamu berhak mengetahui semuanya." Aku membuka amplop itu. Di dalamnya ada foto lama. Foto ayahku dan seorang pria lain yang sangat mirip dengan Arga. Aku membeku. "Itu ayahku." Arga mengangguk. "Dan pria di sampingnya adalah ayahku." Aku tidak mengerti. Lalu Arga mulai bercerita. 20 tahun lalu, ayahku dan ayah Arga adalah sahabat. Mereka membangun usaha bersama dari nol. Namun ketika usaha mereka mulai sukses, terjadi kecelakaan besar. Ayah Arga meninggal. Semua utang perusahaan jatuh kepada ayahku. Ayahku berusaha menyelamatkan keluarga sahabatnya. Namun perusahaan akhirnya bangkrut. Untuk membantu keluarga Arga, ayahku diam-diam menjual seluruh asetnya, termasuk rumah dan tanah yang seharusnya menjadi warisanku. Aku terkejut mendengarnya. Aku tidak pernah tahu hal itu. Kemudian Arga mengeluarkan dokumen lain. "Kamu tahu kenapa ibumu setuju menikahkanmu denganku?" Aku menggeleng. Lalu Arga berkata sesuatu yang membuatku hampir menangis. "Karena ibumu terkena gagal ginjal stadium akhir. Duniaku seperti berhenti." "Apa?" "Ibumu menyembunyikannya darimu." Aku langsung menangis. Aku tidak percaya. Namun plot twist sebenarnya belum berakhir. Arga kembali berkata, "Dan ada satu hal lagi," aku menatapnya. "Pendonor ginjal untuk ibumu sudah ditemukan." "Siapa?" Arga tersenyum. "Aku. Aku benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Pria yang selama ini ku benci, pria yang ingin ku tinggalkan, ternyata diam-diam sedang menyelamatkan ibuku."
Aku menangis sejadi-jadinya, namun Arga kembali berkata, "Nisa, sebenarnya ada satu rahasia terakhir. Aku pikir tidak ada lagi kejutan yang bisa membuatku terkejut. Ternyata aku salah." Arga menyerahkan sebuah surat tulisan tangan ayahku, surat yang ditulis beberapa hari sebelum beliau meninggal. Di dalam surat itu tertulis, "Jika suatu hari anakku bertemu anak sahabatku, aku berharap mereka menjadi keluarga. Bukan karena utang budi, tetapi karena aku percaya keluarga kita akan saling menjaga." Tanganku gemetar, air mataku jatuh tanpa henti. Ternyata, pernikahan ini bukan karena paksaan, bukan karena uang, bukan karena kesepakatan keluarga, melainkan karena janji dua sahabat yang saling menyelamatkan hingga akhir hayat. 6 bulan kemudian, operasi ibuku berhasil, kesehatannya perlahan membaik. Aku dan Arga mulai mengenal satu sama lain. Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari sesuatu. Aku tidak jatuh cinta kepada Arga karena surat ayahku, bukan karena ia menyelamatkan ibuku, melainkan karena setiap hari ia membuktikan bahwa dirinya adalah pria terbaik yang pernah kutemui. Namun saat aku mengatakan hal itu kepadanya, Arga tertawa. "Ada satu rahasia terakhir." Aku langsung memukul lengannya. "Masih ada lagi?" Arga mengangguk, lalu menunjukkan sebuah foto. Foto kami berdua saat masih kecil. Aku membeku. "Tunggu, ini aku." Arga tertawa. "Iya, kamu yang pernah memberiku roti saat aku kelaparan." Aku menatap foto itu dan akhirnya menyadari, ternyata takdir sudah mempertemukan kami jauh sebelum kami mengingatnya.